Oke, halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Irwin Pratama Channel. Jadi ya pada video kali ini gue ada sebuah paket smartwatch, dan di sini yang menjadi value terbesarnya adalah di harganya ya, karena normalnya ini smartwatch dihargai di angka 189.000 kalau nggak salah. Kemudian ada voucher di Shopee-nya mereka, dan setelah dipakein voucher kemudian ada diskon dari Shopee-nya juga gitu ya. Ini harga akhirnya adalah di Rp140.000. Jadi menurut gue ini sangat sangat value for money atau enggak nih, gue nggak tahu ya. Nanti kita akan cek juga si smartwatch-nya dari mulai fisiknya, kemudian fitur-fitur apa aja yang ditawarkan di smartwatch ini. Apakah dia setidaknya sesuai harga atau malah melebihi dari ekspektasi harga yang diberikan. Nah, nanti kita cek nih sama-sama. Apa smartwatch-nya? Ini tentu saja udah ada di judul video ini ya. Ini adalah smartwatch dari itel O11. Nah, di sini kita udah terlihat ya bentuk fisik boxnya seperti ini. Tulisannya apa itu? Sonnes Smartwatch Native Storm Intelligent Commander on your wrist. Oke. Nah, sebelum kita buka, kita cek dulu. Ini kondisi fisiknya agak lumayan penyok ya. Oke, di sini sekilas ada Bright HD display, dynamic crown, smart control, IP68 waterproof, Bluetooth calling, 30 hari standby, dan juga heart rate monitoring, 24 jam health monitoring. Kemudian di sini ada model name-nya dan segala macam, itu tadi bisa di pause aja kalau misalnya kalian mau baca ya. Dan di sini kita langsung buka aja si smartwatch-nya. Kita lihat. Semoga sih bisa nyala nih ya, karena beberapa review bintang 1 yang gue lihat di Shopee-nya ini tuh pada banyak yang mengeluhkan baru berapa hari udah mati unitnya gitu. Dan nanti pokoknya kalian standby aja di channel YouTube gue, kita lihat seberapa kuat durability-nya si smartwatch dari itel ini. Kemudian ini ada manual book-nya. Kalau misalnya kalian masih baru pertama kali mungkin menggunakan smartwatch ya, ini itel memberikan buku panduannya, silahkan dibaca saja. Kemudian kelengkapan berikutnya di sini tinggal dibuka aja dari sini ya. Berarti ini ada kabel chargingnya. Dia kabel chargingnya bukan USB Type C atau sejenisnya ya, tapi ini adalah kabel charging khusus untuk jam atau smartwatch yang menggunakan magnetic pin. Lalu ini ada strapnya, strap karet standar ya. Dan ini adalah bentuk dari smartwatchnya. Nah, bentuknya kita pastinya sangat familiar ya. Ini mirip dengan smartwatch apa? Pastinya kita udah tahu ini adalah mirip dengan smartwatchnya Apple pastinya ya. Nah, sambil ini kita buka dulu aja plastik-plastiknya di sini. Oke, ini adalah tampilan belakang dari itel O11. Ini ada charging magnetiknya berwarna kuning, kemudian ada tulisan itel dan ada tulisan IP68 di bawahnya. Kemudian langsung aja kita nyalain, tinggal diklik aja di bagian crown-nya, dan itel enjoy your life. Kemudian kita pilih bahasa, dan ya kita bisa langsung pairing ke smartwatch kita. Nah, untuk pairingnya ini kita butuh handphone dan juga butuh aplikasi yang digunakan ya. Kalau nggak salah nanti nama aplikasinya adalah apa ya? FitCloud Pro apa kalau nggak salah ya. Nanti coba gue nanti akan balik lagi sebentar. Oke, berikut ini adalah tutorial untuk mengkonekkan si smartwatch-nya ke handphone. Nah, di handphone kita masuk ke App Store atau Play Store, dan nanti kita di sini akan mencari aplikasi yang namanya FitCloud Pro. Nah, ini FitCloud Pro, dan langsung aja di-download di sini ya. Kemudian klik open. Nah, kemudian nanti harusnya kalau kalian belum punya akun, disuruh
register dulu. Nah ini karena gue sudah register, jadi tinggal langsung dikonekin aja si watchnya. Caranya gimana? Caranya adalah kita klik di sini ada home device me, kita pilih device. Nah di sini gue kan belum pernah nge-add satupun ya device, jadi kita pilih add device. Kemudian ini bisa di searching si device-nya atau di scan. Nah di sini gue pilih metode scan. Kemudian di smartwatch-nya, di sini kita pilih menu, kita tarik ke bawah, lalu pilih setting. Kita pilih setting, oke. Dan di sini ada QR code. QR code-nya diklik, scan code pairing, langsung aja di scan di sini. Oke. Binding smartwatch, please keep the smartwatch nearby on your device. Oke. Agree to the phone binding request, kita agree aja. Kemudian ada pilihan binding dan pair, sukses. Nah, kalian bisa lihat tadi jamnya mengikuti ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya tadi jamnya nggak jelas jam berapa, sekarang jamnya sudah mulai mengikuti di jam handphone. Di sini di jam handphone gue adalah jam 19.49. Ya, di sini sama 19.49 juga. Oke, di sini langsung aja enjoy now. Nah, sudah terhubung ya. itel ISW smartwatch ya, O11 connected. Nah, di sini ada beberapa pengaturan pastinya ya. Ada alarm, ada push notification dulu di atas, kemudian ada alarms, ada sedentary reminder, drink water reminder. Jadi kalau misalnya kita harus minum dengan sering, ya kita bisa diingatkan ya, di remind. Misalnya di sini remind selama 2 jam sekali atau berapa gitu ya. Ini bisa, boleh. Di sini mungkin gua aktifin aja supaya kita jadi lebih sehat ya. Jadi dia akan remind terus selama 2 jam, setiap 2 jam. Kemudian ada watch face. Nah, di sini untuk watch face-nya gua nggak tahu nih. Kalau di smartwatch-nya kan dia cuma sedikit ya. Tapi kalau di aplikasinya ini pilihannya lumayan banyak. Bahkan lebih banyak ya daripada yang ada di smartwatch-nya. Nah, lumayan. Banyak banget opsinya. Nah, bahkan kita juga dapat wallpaper yang QB ini nih. Nih ya. Kalau kita cek di sini di smartwatch kita ya. Kalau kita tekan yang lama, nih kalau ditekan yang lama, nah untuk ganti-ganti watch face, dia watch face-nya tuh hanya ada 1, 2, 3 sebentar, 1 dari mana sini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hanya ada 5 ya. Tapi kalau misalnya di aplikasinya itu ada banyak. Contoh di sini gue mau coba sinkronisasi wallpaper ini misalnya ya. Watch face-nya kita sinkronisasi. Harusnya dia langsung tersinkron. Oke, sambil nunggu. Masih sinkronisasi dia. Butuh berapa waktu lama? Langsung ya. 19, 20, 40, 50, 60. Yap, langsung tersinkronisasi. Dan di sini juga kita bisa lihat ya, kalau wallpapernya dia warna putih atau watch face-nya warna putih, kita bisa lihat bezel bawahnya memang jauh lebih tebal ketimbang bezel yang atasnya. Dan ini lumrah ya terjadi di smartwatch murah. Bahkan ini sudah kebangetan murahnya ya kalau menurut gue. Kalau udah pakai diskon sampai hanya 140.000. Oke, kita cek dulu fitur-fitur dasar yang ada di smartwatch-nya ya. Ini kalau kita geser, ini ada data analitik dari smartwatch-nya, kemudian ada heart rate sensor. Di sini bisa dicek secara real time ya. Oke, kita coba dulu nih. Kira-kira heart rate gua seberapa, normal atau enggak. Kayak 85, 88 tadi ya, berubah. Mudah-mudahan ini akurat ya. Mudah-mudahan akurat hasilnya. 89. Kemudian ada sleep monitoring, ini juga bisa memantau tidur kita. Lalu selanjutnya ada weather, ada cuaca ya. Kemudian ada musik, bisa terkoneksi juga ke musik nantinya.
Nah, lalu di sini ada bisa ditambahkan lagi data-datanya. Misalnya yang belum ditambahkan di sini ada blood oxygen, oke. Ada juga workout, oke. Boleh nih ya ditambahin aja mungkin. Kita tambahin aja. Nah, coba kita cek lagi sekarang menunya. Nah, sekarang ada blood oxygen. Dia juga tinggal kita diemin aja posisinya seperti ini ya. Dia akan langsung bekerja sensornya. Nggak tahu nih sensor yang bagian mana nih yang bekerja. 97% normal katanya. Oke, kemudian nah ini untuk mode olahraganya ada cycling, running, walking, hiking. Sebenarnya ada lebih ya, ada lebih banyak dari ini, nanti kita cek aja di aplikasinya. Oke, sekarang kita coba cek ke menu notification, dan di notification ini kita bisa enable all reminder ya. Jadi kalau misalnya ada notif baik itu berupa call, SMS, email, di sini ada WeChat, ada QQ, ada Facebook dan semacamnya. Ini sebenarnya bukan aplikasi yang gue download ya, karena ini adalah default dari si aplikasi FitCloud Pro-nya. WeChat gue nggak ada di handphone ini, QQ juga nggak ada. Kalau Facebook, X, WhatsApp, LinkedIn pun bahkan gue nggak ada di sini. Jadi di sini dia hanya menerka-nerka aplikasi apa aja yang sekiranya dipakai di handphone kita gitu ya. Jadi dia nggak tahu nih, dia nggak bisa ngebaca aplikasi apa sih yang ada di HP kita. Ada Kakao Talk, boro-boro gue ada Kakao Talk ya. Kemudian ini more reminders, mungkin lebih ke seluruh aplikasi ya jadinya, nanti all around gitu metodenya. Nah kemudian tadi ya alarm, sedentary reminder, oh ini untuk pengingat duduk ya, pengingat bangun sorry. Jadi kalau misalnya kalian kelamaan duduk, dia akan ngingetin untuk setidaknya bergerak dari tempat duduk gitu, biar peredaran darahnya lebih lancar. Kemudian ada watch face tadi udah ya, sport push. Nah ini untuk untuk metode olahraga yang ada di smartwatch ini lumayan banyak ya. Ada outdoor cycle, outdoor run, indoor run, dan seterusnya. Ini wah banyak sih. Nanti kita coba ya, kita review nih kira-kira akurat atau enggak. Kemudian ada weather report, sini juga mungkin gua checklist aja. Ada race to wake, ada elevate heart rate measurement. Jadi kalau misalnya kalian mau mengontrol tekanan darah ya, tekanan darah kalian atau jantung kalian. Kemudian automatic health monitoring, find the smartwatch kalau smartwatch-nya hilang atau lupa naruh. Nah jadi dia kalau kita klik find watch-nya dia bergetar ya, jadi hanya getaran-getaran aja tanpa bunyi. Oke, kemudian wrist preference, di sini left hand ya, time formatnya 24 jam, favorite kontak, shake to take photo. Oke, ada fitur kalau kita kocok-kocok jamnya dia bisa taking foto dan seterusnya. Oke, menarik ya. Nah sekarang kita coba nih push notification, kira-kira berhasil atau enggak ya. Nanti gue coba ganti handphone dulu untuk ngetes si notifikasinya. Oke, kita coba cek atau tes notifikasi ya, kira-kira masuk atau enggak nih notifikasi WhatsApp. Oke, misal gue coba nge-WA dari sini, masuk nggak ya kira-kira? Kita coba ketik tes, kirim, coba nih masuk nggak nih? Oke, di smartwatch-nya sih nggak ada apa-apa ya. Oh, masuk. Ternyata dia nggak aktif ya. Kalau misalnya ada notif dia nggak langsung aktif si layarnya, tapi harus kita pencet dulu baru dia kelihatan kalau ada notif masuk gitu teman-teman. Nggak tahu nih apakah bisa disetting dia supaya bisa bergetar ketika ada notif. Coba sistem info, reset, restart, nggak ada ya. Jadi ya intinya dia bisa untuk di sini untuk finding phone ya. Kalau misalnya kita klik ini dia akan mencari di mana handphone kita. Jadi nggak cuma si jamnya, tapi dari jam ke handphone dia juga bisa gitu. Oke, sip. Kemudian
notifikasi tadi aman. Coba kita telepon ya. Coba kalau ditelepon kira-kira gimana? Oke, kita coba telepon WhatsApp. Masuk ya. Untuk telepon WhatsApp masuk, tapi di sini belum ada kontaknya. Gua nggak tahu, harusnya sih bisa nanti ya disinkronisasi kontak supaya dia ada namanya. Oke, sekarang coba ini dari WhatsApp by the way. Ya, dari WhatsApp. Gue coba angkat, bisa atau enggak nih? Oke. Ternyata bisa ya, ternyata bisa teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian nelfon by WhatsApp, dia bisa langsung ngangkat teleponnya. Jadi nggak hanya nggak hanya mobile phone, tapi juga WhatsApp pun dia juga bisa ngangkat dan bisa langsung ngobrol di jamnya. Menarik ya. Jadi lawan bicara kalian juga tetap bisa dengerin suara kalian dari si smartwatch ya. Tadi kenapa mati rekamannya? Karena ini kan gue ngerekam pakai handphone satu ya, dan satunya lagi kan untuk uji coba, untuk testing. Nah dia ketika dapet telepon di jamnya, pasti kan di smartphone-nya kan juga ada notifnya gitu. Nah ketika gue angkat, dia mati si rekamannya gitu ya. Tapi gue bisa jamin ternyata dia bisa ya, untuk nelpon WhatsApp dia bisa langsung ngangkat. Nah kalau misalnya notifikasi tadi ya, kita lihatnya dari bawah ke atas ya. Nah ini kita bisa lihat notifikasinya. Tadi ada telepon masuk di WhatsApp dan ini lambangnya juga WhatsApp, keren. Kemudian misalnya di sini kita klik. Nah sayangnya dia belum bisa quick replace atau membalas cepat ya. Ataupun misalnya kita mau balas via smartwatch-nya, dia masih belum bisa. Gue kurang tahu kalau di Android ya, tapi yang jelas kalau di iPhone dia masih belum bisa. Bahkan nggak hanya si smartwatch ini ya, tapi kayak smartwatch-nya Samsung dikonekin ke iPhone pun juga sama, dia nggak bisa quick reply ataupun balas langsung chatnya melalui jamnya gitu. Tapi kalau ngangkat telepon atau bahkan kita yang nelpon itu bisa. Coba. Oke, jadi itu ya mungkin untuk review dari gua tentang smartwatch dari itel O11 ini. Surprisingly ini gokil sih, dengan harga 140.000 kalau gue belinya ya. Untuk sebuah smartwatch murah ini sudah lumayan ngebantu banget. Basicnya sih sudah ada gitu ya, notifikasi, telepon masuk, bisa langsung ngomong di jamnya dan sebagainya, itu udah oke. Tinggal nanti gimana tahanannya, ketahanan baterainya yang belum gue cek ya. Pastinya nanti butuh waktu untuk pemakaian dulu. Kemudian ada fitur-fitur apa lagi sih yang bisa digunakan di smartwatch ini, nanti gue akan coba riset lebih dalam. Untuk kalian yang mungkin mau tahu, nah ini ada notifikasi lagi masuk ya, ada notifikasi lagi masuk. Jadi buat kalian yang penasaran, kira-kira kalian mau tahu apa lagi nih tentang jam atau smartwatch itel O11 ini, silahkan komen di kolom deskripsi di bawah. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. itel keren banget. Semoga generasi berikutnya jamnya makin keren lagi. Oke guys, thank you.